Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang malah saat ini gitu ya, Ibu akan menyampaikan terkait dengan pemenuhan gizi daur kehidupan. Untuk topik pembahasan dalam gizi daur kehidupan ini nanti ada 2 jenis. Yang pertama itu terkait dengan ibu hamil, ibu menyusui, balita dan prasekolah. Kemudian nanti di sesi selanjutnya itu ada usia sekolah, remaja, dewasa, dan lansia. Selanjutnya, sebelum kita mulai, yuk kita refresh dulu ya. Yang materi kedua dan materi ketiga kemarin sudah mendapatkan ya terkait dengan zat gizi. Monggo dari adik-adik silahkan ya ini dijawab, nanti bisa dikerjakan atau dijawab melalui forum diskusi. Apa itu bedanya nutrisi, apa itu nutrien, kemudian ada makronutrien itu apa, mikronutrien itu apa. Kemudian selanjutnya untuk materi hari ini Ibu akan memulai dulu terkait dengan gizi daur kehidupan yang nanti akan dimulai dari kehamilan ya. Namun sebelumnya Ibu sekedar merefresh saja terkait dengan 3 zat makro yang kemarin sudah dipelajari, yaitu ada karbohidrat, di mana karbohidrat ini kalau di dalam nanti kita berhubungan dengan kebutuhan gitu ya, kebutuhan energi itu harus memperhatikan dari kebutuhan karbohidrat itu ada di sekitar 50 sampai dengan 75% dari kebutuhan kalori. Kemudian untuk karbohidrat ini sendiri setara dengan 4 kalori. Begitu. Kemudian yang kedua adalah kondisi protein. Ya, protein itu di sini ada kebutuhannya sebanyak 10 sampai dengan 15%, dengan mana ketika kita gramkan 1 gramnya setara dengan 4 kalori. Nah, yang ketiga itu ada lemak. Lemak di sini fungsinya sebagai sumber energi juga ya. Kemudian kalau kebutuhan lemaknya ada di sekitar 10 sampai dengan 15%, dengan kategorinya di sini ada 9 kalori setiap 1 gram lemaknya. Nah, kemudian yang keempat itu ada vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral ya, yang zat gizi mikro kemarin sudah disampaikan di praktikum di teori yang ke berapa 3 ya. Itu kemudian ada mineral juga ya. Serta di dalam tubuh itu juga memerlukan adanya air. Nah, sekarang sebelum memasuki ke gizi pada ibu hamil, tentunya ibu akan menyampaikan dulu bagaimana cara menentukan kebutuhan dari suatu zat gizi. Nah, untuk menentukan zat gizi itu ini adik-adik seperti yang di praktikum pertama kemarin. Jadi ada 2 rumus yang bisa kita pakai, yaitu dari Harris Benedict dan Hronek. Ya. Dari 2 rumus ini untuk menentukan kebutuhan zat gizi itu sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa poin. Yang pertama ada tinggi badan, kedua berat badan, ketiga jenis kelamin, usia, dan ada aktivitas fisik. Nah, kalau kita lihat berdasarkan Harris Benedict itu ada yang warna biru ini ya. Dari BMR untuk laki-laki dan perempuan itu rumusnya sendiri-sendiri. Kalau adik-adik mau menggunakan Hronek itu ada rumusnya REE ini. Oke. Jadi, kenapa kok faktor 1, 2, 3, 4, 5 ini ada? Karena di situ di dalam rumus sudah muncul gitu ya. Kita membutuhkan berat badan, membutuhkan tinggi badan, dan membutuhkan usia juga. Ini hampir sama dengan praktikum yang kemarin. Nah, untuk perhitungannya gitu ya, untuk perhitungan kita bisa melihatnya di sini. Kebutuhan protein.
Ya, kebutuhan protein kalau yang waktu praktikum kemarin itu ada sekitar 10-15% ya dari BMR. Kalau untuk lemak 10 sampai dengan 25%, sedangkan karbohidrat 60 sampai dengan 75%. Sehingga apa yang harus diperhatikan ketika mau melihat di sini adalah BMR-nya. Ya, tinggal nanti dikalikan. Kalau misalnya BMR Anda adik-adik kasusnya adalah laki-laki, ya nanti bisa dihitung menggunakan rumus yang atas ini. Kalau perempuan bisa menggunakan yang ini. Begitu. Nah, selanjutnya ketika adik-adik sudah mengetahui BMR, tentunya nanti ada aktivitas fisik, ya kan? Terus aktivitas fisik itu dari mana? Aktivitas fisik ini untuk mengetahui kebutuhan nih ya di sini. Jadi kalau melihat aktivitas fisiknya adalah BMR dikalikan aktivitas fisik. Jadi dilihat seseorang itu aktivitas fisiknya apa. Kalau aktivitasnya ringan, ya berarti nanti BMR dikalikan 1,375. Kalau dia berat, ya berarti tinggal dikalikan aja BMR-nya, kalikan 1,725. Gitu ya. Kemudian makanan, ya. Ketika kita berbicara dengan makanan itu tadi, otomatis makanan itu akan masuk di dalam tubuh kita, gitu ya. Nah, di dalam tubuh itu ada yang namanya ingesti. Ya, ingesti itu intake makanan dari luar masuk ke dalam tubuh. Ya, kemudian ada digesti. Digesti itu di dalam proses pencernaan. Ya, ada perubahan fisik dan kimia untuk mendapatkan enzim atau mengubah dari yang makro itu tadi menjadi rantai yang lebih kecil. Nah, setelah di metabolisme di dalam tubuh, maka zatnya itu tadi akan diabsorpsi atau diserap, ya, diserap oleh tubuh. Diserap tubuh itu untuk apa? Ya, biasanya kita digunakan untuk proses pertumbuhan, perkembangan, pergantian sel, dan sebagainya. Nih, kemudian ada transportasi. Kalau sudah diserap, otomatis dia nggak hanya diserap tok terus diem ya, tapi diserap itu nanti akan ditransportasikan, akan diedarkan gitu ya di seluruh tubuh bagian-bagian yang memerlukan. Jadi di sini ada zat itu tadi bisa yang larut air maupun yang tidak larut air. Ya, ini semua proses ini tadi adalah proses di dalam metabolisme tubuh. Nah, kemudian ada yang mempengaruhi nutrisi itu bisa kita serap atau tidaknya gitu ya, atau di dalam metabolismenya. Jadi kalau kita lihat di situ ada status kesehatan, agama, usia, jenis kelamin, ya, status ekonomi, dan mungkin di tambahan lain ada aktivitas fisik itu tadi ya. Karena kalau kita lihat dari perhitungan tadi memang ada usia, jenis kelamin begitu. Nih, kenapa kita harus berbicara gizi? Karena gizi itu sangat berperan dalam kehidupan, ya. Gizi itu fungsinya untuk pertumbuhan, fungsinya untuk perkembangan, fungsinya untuk perbaikan begitu. Jadi setiap orang di dalam daur siklus kehidupannya tentu butuh gizi, gitu ya. Nih, kalau adik-adik perhatikan di sini juga muncul loh. Gizi itu kalau tidak kita perhatikan itu bisa menjadi masalah dari gizi antar generasi. Jadi kalau kita lihat ibu hamil yang tidak memiliki nutrisi adekuat, resikonya adalah bayi akan BBLR, janinnya nggak bagus gitu ya. Ya, jika berawal dari kondisi ibu hamil yang nggak bagus, nggak adekuat nutrisinya, dia akan berlanjut terus tuh. Balita menjadi KEP, remajanya juga akan terganggu pertumbuhannya. Nah, dari sini nanti juga akan tercipta lagi ibu hamil yang kondisinya tidak bagus lagi. Nah, oleh karena itu, di dalam siklus ini kita butuh yang namanya gizi atau kecukupan kebutuhan nutrisinya.
Sekarang masuk pada kebutuhan ibu hamil. Ya. Untuk ibu hamil, di sini kita akan berbicara terkait dengan 1000 hari pertama kehidupan. Ya, 1000 hari pertama kehidupan yang mulai dari kehidupan di dalam rahim hingga bayi lahir, ya, sampai usianya berapa tahun? 2 tahun, ya. Di situ. Terus nanti ibu jika tidak mendapatkan asupan nutrisi yang adekuat, itu sangat besar resikonya. Seperti di situ bisa ada keguguran, bisa ada abortus, bisa cacat bawaan maupun terjadi BBLR. Nah, sedangkan kasus lain juga bisa ibu yang obesitas, ya obesitas itu kegemukan ya, jadi nutrisinya terlalu berlebih itu juga kurang bagus karena akan menimbulkan ada diabetes, ada resiko janin besar gitu ya, hipertensi, sehingga dalam masa kehamilan itu juga harus dihitung kebutuhan dan kecukupan dari zat gizi dan kalori yang harus diperoleh dari si ibu hamil tersebut agar tidak menjadi lebih parah gitu. Nah, ini ada hal-hal yang harus diperhatikan untuk ibu hamil. Yang pertama itu terkait dengan kebutuhan di dalam pemenuhan makanan. Ya, dilihat juga riwayat kesehatannya, kemudian bagaimana metabolisme di dalam tubuhnya, kemudian juga dilihat terkait dengan kebutuhan pada tiap trimesternya, karena di setiap trimester itu tentu ada penambahan kebutuhan sendiri-sendiri. Trimester 1 dibandingkan dengan trimester 2, dibandingkan dengan trimester 3 tentu akan berbeda penambahannya. Oke, di sini kalau adik-adik perhatikan, ini pola penambahan berat badan ya. Pola penambahan berat badan untuk ibu hamil ini ada yang kek normal obesitas gitu ya. Kemudian kalau di sini penambahan kalori ini yang perlu diperhatikan. Trimester 1 ada tambahan kalori 100, trimester 2 300, trimester 3 juga 300. Nah, penambahan itu untuk apa gitu ya? Nah, ternyata penambahan berat badan atau kalori untuk ibu itu tadi fungsinya untuk jaringan pada ibu dan jaringan pada bayi. Ya, untuk ibunya ini ada volume darah, ukuran uterus, payudara untuk persiapan menyusuinya, ya, lemak tubuh, gitu ya. Sedangkan untuk janinnya itu ada dari janinnya sendiri, peningkatan berat badannya ada dari plasentanya, kemudian ada dari cairan amnion. Nih, ini kebutuhan zat gizi. Tadi sudah disampaikan ya, kalau kebutuhan pada ibu hamil itu fungsinya untuk pertumbuhan janin, perkembangan tubuh, dan kondisi kesejahteraan di dalam plasenta atau pemenuhan nutrisi untuk janinnya melalui plasenta. Ada protein, ya, ada protein juga. Protein ini dibutuhkan untuk tubuh ibu dan janin serta plasenta. Kalau bisa kita lihat di situ pada trimester 1, ibu hamil itu masih bisa makan secara normal. Cuman terkadang memang ada kendala begitu ya yang sudah kita pelajari di kebidanan bahwa ibu hamil trimester 1 itu ada ketidaknyamanan berupa mual muntah. Nah, sedangkan untuk trimester 2 itu sudah memiliki nafsu makan yang sudah mulai membaik, sehingga di trimester 2 inilah kita bisa memberikan asupan nutrisi dan tambahan kalori yang tadi sudah disampaikan. Di trimester 2 ada 300 kalori tadi, termasuk di trimester 3. Trimester 3 ini sudah waktunya untuk penambahan ya berat badan untuk si janin. Sehingga di situ kebutuhan kalorinya tentu akan lebih besar dibandingkan trimester 1 maupun trimester 2. Sumber proteinnya juga macam-macam. Yang kemarin sudah diketahui ya, ada protein nabati maupun protein hewani. Ya, kemudian ada lemak. Lemak ini juga sama, fungsinya untuk menghasilkan energi. Kemudian di situ juga
disimpan sebagai jaringan, ya, sebagai deposit gitu ya. Kemudian juga digunakan sebagai cadangan tenaga pada saat nanti si ibu akan mengalami persalinan ataupun nanti pada saat ibu sudah mulai masa nifas. Ya, karena habis bersalin kan biasanya ada pemulihan kondisi, ya, baik itu kondisi uterus mungkin atau ada luka pasca bersalinan, kemudian nanti di situ juga ada produksi ASI gitu ya. Nah, itu juga dibutuhkan adanya lemak. Kemudian ada vitamin. Ya, kalau adik-adik perhatikan di sini vitaminnya cukup banyak ya. Kompleks sebenarnya vitamin yang dibutuhkan. Hanya yang paling dititik beratkan adalah vitamin A. Ya, vitamin A karena untuk proses pertumbuhan dan perkembangan janin mempengaruhi atau mencegah terjadinya penyakit buta senja. Ada vitamin E juga, vitamin C. Jadi ini vitaminnya sebenarnya lengkap. Nah, Ibu hanya sampaikan poinnya dulu ya. Untuk asam folat. Nah, ini asam folat ini untuk regenerasi sel. Ya, jadi ketika hamil, di awal kehamilan itu asam folat sangat dibutuhkan. Kenapa? Ya karena di awal hamil itu adalah proses pembentukan organ atau organogenesis. Dari yang paling kecil menuju paling yang kompleks. Nah, itu butuhnya adalah asam folat. Ya. Sehingga apa hasilnya? Kalau dia cukup dengan asam folat, itu dapat kita gunakan untuk mengurangi kecacatan atau resiko kelainan pada gangguan saraf. Ya. Ini sumbernya juga banyak tuh, ada dari protein hewani gitu ya, sayuran, kacang-kacangan, buah gitu ya. Oke. Ada mineral mulai dari kalsium. Tentunya adik-adik sudah tahu kalau kalsium itu untuk apa, ya, karena untuk tulang kan ya. Jadi proses tulang, pembentukan tulang pada bayi. Kemudian juga deposit kalsium untuk ibu, karena kalau ibunya kurang kalsium juga nanti resikonya ada gigi keropos, ya, makin lama karena dihisapkan oleh janinnya atau digunakan oleh janin untuk tumbuh kembangnya begitu ya. Jadi ibunya bisa defisiensi. Nah, ada zat besi. Ini yang paling fenomenal ya atau paling terkenal juga. Karena zat besi ini biasanya berhubungan dengan kadar hemoglobin. Jadi juga sudah tahu kenapa kok hemoglobin itu penting gitu ya. Karena resiko akan adanya anemia, kemudian kalau pas persalinan gitu bisa terjadi adanya perdarahan dan lain sebagainya. Bisa juga bayinya mengalami apa? Gagal tumbuh atau gagal kembang. Jadi bisa mengalami masalah stunting atau tumbuh kembangnya terganggu. Nah, ini ada zinc, yodium, ya, magnesium dan air. Ini. Jadi untuk dampak dari kurang gizi pada ibu hamil itu juga beresiko pada kematian. Ya. Ini yang paling akhir, tapi sebelum kepada kematian mungkin bisa terjadi produk kehamilan juga, cuman ada masalah. Yang pertama bisa terjadi BBLR, yang kedua bisa saja terjadi IUFD ya, atau bisa saja terjadi stunting atau pendek, sehingga di sini sangat dibutuhkan apa yang dibutuhkan perbaikan gizi dan suplementasi pada ibu gitu. Kemudian ada juga terkait dengan gizi pada ibu menyusui. Ya. Pada ibu menyusui itu sebenarnya proses memberikan ASI gitu ya, yang itu sudah menjadi hal
hal yang harus dilakukan oleh seorang ibu untuk menyusui begitu ya. Dan dari WHO sendiri juga menyampaikan bahwa bayi itu berhak untuk mendapatkan ASI ibunya sampai dengan usia 6 bulan dan bisa dilanjutkan dengan MPASI dengan tetap memberikan ASI sampai usia 2 tahun. Jadi gizi ini sangat erat kaitannya dengan produksi ASI. Kalau konsumsinya kurang atau kebutuhannya kurang, maka depositnya akan kurang. Jadi tadi ya pada saat konsumsi makanan kan juga butuh lemak tadi ya. Jadi lemaknya itu nanti tidak tidak bisa untuk menyiapkan proses menyusui. Tuh. Kemudian ini kalau adik-adik perhatikan di menyusui itu mulai dari proses persiapan menyusui, kemudian menyusui tahap 1 ini biasanya ada di hari-hari postpartum ya, 2 hari postpartum sampai dengan tahap 2 itu ada di 3 sampai dengan 8 hari postpartum, artinya di sini adalah produksi ASI. Ya, mulai dari kolostrum, kemudian for milk sampai dengan hand milk-nya. Ya, karena di situ nanti komposisinya akan berbeda. Nih, sehingga pada saat ibu nifas, maka kita anjurkan untuk menyusui 1 jam pertama. Ya, ini menjadi slogan kita karena keberhasilan 1 jam pertama itu sangat berkaitan erat dengan pemberian ASI eksklusif. Nih, apa sih keuntungan pemberian ASI? Nah, ada warna hijau dan ada warna kuning, gitu ya. Kalau yang warna hijau ini adalah keuntungan untuk si bayi, ya. Nutrisinya optimal, tanpa ada takaran, dia sudah sesuai kebutuhannya. Dia akan lebih sehat karena ada imunoglobin yang tinggi di dalam ASI, ada kolostrum ya, di situ kan sudah memiliki imunoglobin, sehingga dia akan lebih sehat, tidak mudah sakit. Kemudian anaknya juga akan lebih sayang, jadi bondingnya itu kena dengan ibunya. Ada juga dia bisa meningkatkan kecerdasan. Kenapa kok bisa meningkatkan kecerdasan? Ya karena kebutuhan kalorinya sama dengan yang dibutuhkan oleh si bayi, tidak perlu harus ngitung-ngitung lagi. Gitu. Sedangkan untuk ibu manfaatnya bisa membantu dalam proses perbaikan atau involusi uterinya. Bisa juga menyetabilkan berat badan. Dan di sini kalau adik-adik tahu, di keluarga berencana juga bisa menjadi salah satu alat kontrasepsi kalau pemberian ASI-nya itu benar-benar eksklusif. Biayanya juga lebih murah, jadi ibunya nggak usah banyak duit untuk dikeluarkan gitu ya, buat beli susu formula. Kemudian yang selanjutnya itu juga dapat untuk ibu mencegah kanker pada rahim maupun kanker pada payudara. Nah ini tadi ya produknya, jadi diawali dengan kolostrum, kemudian ada for milk, kemudian ada hand milk. Ya, yang hand milk ini yang nanti kalorinya lebih tinggi. Ini kalau adik-adik perhatikan. Jadi kolostrum itu dibandingkan dengan formik dan helmik tadi, ini kolostrum itu lebih banyak imunologinya. Ya, imunnya lebih tinggi. Jadi jangan salah kalau ibu postpartum gitu ya, kolostrumnya jangan sampai dibuang gitu ya, tetap harus diberikan karena ada imunologinya yang tinggi. Namun nanti kalau sudah masuk ke dalam ASI transisi atau ASI matur, formik dan helmiknya tadi, itu sudah akan berbeda lagi, imunologinya sudah mulai berkurang, bahkan bisa sangat turun gitu ya. Namun di situ akan lebih banyak dibutuhkannya sebuah energi. Jadi makin ASI-nya itu makin menuju ke hand milk gitu ya, atau ASI matur, itu kalorinya akan semakin tinggi gitu. Kandungan protein, kandungan lemaknya, kandungan laktosanya itu juga akan semakin tinggi di sini. Begitu. Ini untuk proses laktasi. Jadi laktasi itu adik-adik sudah ketahui bahwa
dipengaruhi adanya refleks prolaktin dan refleks letdown. Nah, jadi dari hisapan bayi itu bisa memberikan sinyal ke otak bahwa otak itu akan memerintah gitu ya prolaktin itu tadi untuk menghasilkan ASI ya, sehingga alveolusnya itu atau alveoli di dalam payudara itu akan semakin penuh dengan adanya ASI. Ya, setelah penuh nanti akan dikeluarkan lagi di situ dengan adanya oksitosin melalui bayi yang menyusu tadi. Nah, sehingga dalam proses menyusui ini juga harus diperhatikan adanya teknik menyusuinya juga harus benar. Nih kalau adik-adik perhatikan, jadi ASI itu komponennya cukup banyak ya dan kompleks di situ. Yang utama ketika adik-adik mendapatkan ibu menyusui itu ASI memiliki kandungan utamanya adalah lemak. Ya, lemak. Jadi di dalam lemak itu ada AA dan ada DHA-nya. Yang kedua baru laktosa. Ya, laktosa ini sebagai bentuk bagian dari karbohidrat. Baru dilanjutkan dengan adanya asam amino. Jadi ingat di dalam susunan ASI itu paling tinggi adalah lemaknya. Ya, karena sebagai sumber energi utama, baru dilanjutkan dengan laktosa dan baru dilanjutkan dengan asam amino. Ini kalau diperhatikan ASI itu cukup banyak ya di sini, mulai dari sebagai antibodi, ada laktoferinnya, ada leukositnya, enzim dan lain sebagainya. Ini semuanya digunakan untuk proses tumbuh, kembang dan imunologi dari si bayi. Nah, sekarang ada pertanyaan dari Ibu. Apakah ukuran payudara itu bisa mempengaruhi produksi ASI? Atau mungkin frekuensi menyusui itu bisa mempengaruhi jumlah dari produksi ASI? Atau dari faktor lain? Kira-kira apa ya? Berpengaruh nggak ketiganya ini di dalam produksi ASI? Oke, silahkan nanti dijawab di dalam forum. Ya, untuk menjawabnya adik-adik perlu diperhatikan lagi di sini bahwa faktor yang mempengaruhi produksi ASI itu yang pertama bisa dari psikologi ibu. Kemudian yang kedua dari kemampuan bayi untuk menyusu. Ya, tadi kekuatan menyusu tadi. Kemudian ada dari tingkat pengetahuan ibu, kondisi puting susu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah gizi untuk ibu menyusui. Oke, satu persatu ya. Karena di sini masalah gizi, maka ibu akan tekankan di bagian pemenuhan nutrisinya dulu. Kalau namanya ibu nifas, jadi hitungannya di sini masih sama dengan hitungan pada kita memerlukan kebutuhan energi pada ibu hamil. Jadi secara garis besar hampir sama, gitu ya. Jadi yang namanya kebutuhan energi sekali lagi tadi ada tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, usia, dan aktivitas fisik itu sangat berpengaruh. Kalau adik-adik nanti mau melihat atau mencari, monggo boleh pakai Harris Benedict atau Horonek gitu ya. Di sini sudah ada rumusnya, tinggal adik-adik memasukkan saja nanti. Kalau dapat ibu hamil atau ibu nifas ya tinggal dilihat berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, usianya berapa, tinggal dimasukkan di sini. Dan nanti akan dikalikan dengan aktivitas fisiknya. Aktivitas fisiknya seperti apa? Gitu. Kemudian yang selanjutnya, nah ini kalau kasus ya, ada kasus ibunya itu mengalami obesitas atau overweight. Maka rumus yang awal tadi, ya, yang ini kan ada berat badan tuh. Berat badan tidak langsung dimasukkan gitu ya. Misalnya dia overweight dengan berat 80 kilo ya, jangan langsung 80 kilo yang dimasukkan, tapi cari dulu di sini. Ya. Kita gunakan
rumus Broca-nya yang dari BBI-nya. Berat badan idealnya dicari dulu. Ya, sehingga nanti yang dimasukkan ke dalam berat badan di sini adalah berat badan ideal dari si ibu. Ya. Jadi berat badan si ibunya idealnya berapa baru dimasukkan ke dalam rumus. Gitu. Nah, kalau untuk ibu menyusui, kalau kita lihat dari AKG di sini itu ada tambahan. Di 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua ada 330 dan 400 kalori. Kalau tadi kan ibu hamil ada di trimester 1, 2, dan 3 gitu ya. Tambahannya itu yang perlu diperhatikan. Nih. Ya 330 dan 400 kalori ya, betul ya. Dan kalau kita lihat kebutuhan yang paling utama untuk ibu nifas selain kalori itu adalah vitamin dan mineralnya. Vitamin itu yang perlu diperhatikan di sini adalah vitamin A-nya dan di sini ada mineralnya kalsium. Ya, makanya tadi pada saat hamil kan sudah disentuh ya vitamin A, kemudian kalsium, ada tablet tambah darah. Kenapa dibutuhkan? Oke. Kemudian ini kebutuhan untuk ibu nifas itu masih sama. Jadi kalau kita mau menghitung itu tentunya yang kita hitung cukup yang makronya saja. Kalau mikro sampai mikro-mikronya nanti pusing sendiri ya. Jadi yang karena di dalam zat makro itu tentunya nanti sudah ada beberapa komponen mikronya. Nah, sehingga kalau mau lebih rinci sebenarnya kalau untuk di gizi sendiri itu nanti ada sebuah aplikasi gitu ya yang bisa untuk membantu perhitungan hingga ke unsur zat mikronya. Cuman kalau kita di bidan tidak akan sampai ke situ gitu ya. Kita pahamkan saja kalau memang kebutuhan utama yang harus dihitung ketika melihat ibu hamil maupun ibu nifas gitu terkait dengan kebutuhan energi, kebutuhan kalori itu ya cukup ini aja. Ada karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, karbohidrat tadi masih sama ya 50-65%, kemudian lemaknya ada di sekitar 25-30%. Kemudian untuk protein ini masih sama 10 sampai dengan 15%. Jadi ada memang lemaknya ada sedikit penambahan kalau untuk ibu nifas gitu ya atau ibu menyusui, termasuk dengan karbohidratnya karena digunakan untuk proses pembentukan ASI. Ini ada beberapa yang dibutuhkan cairan, ya. Jadi tidak hanya 3 makro itu tadi, tapi cairan juga dibutuhkan. Di mana cairan ini sebenarnya lebih dititik beratkan pada minuman gitu ya, minuman yang sehat, ya. Minuman sehat mungkin dia dengan air putih, jus, susu gitu ya, dengan mengurangi atau membatasi nih kafein ataupun alkohol. Walaupun memang kalau dari penelitian itu belum menunjukkan adanya bukti bahwa asupan air itu dapat mempengaruhi jumlah produksi dari ASI. Cuman kalau kita lihat sendiri kebutuhan di dalam tubuh itu memang mayoritas adalah air sehingga dalam kondisi mau memetabolisme semua jenis makanan di dalam tubuh kalau airnya kurang ya tentunya metabolisme akan terganggu. Energi ketika ibu menyusui itu memerlukan atau untuk menghasilkan ASI gitu ya, dibutuhkan energi, kemudian dibutuhkan protein tadi, vitamin A, vitamin D, ini penjelasannya saja. Nah, ini ada beberapa bahan pangan yang dapat digunakan untuk ibu menyusui. Apa saja di situ ada karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Di sini ada komponen bahan pangannya, bisa dilihat. Kemudian ini untuk gizi ibu menyusui itu pedoman gizinya ada yang pertama makan 1 piring makanan sehat
ya, lebih banyak dibandingkan ibu hamil. Jadi kalau untuk menyusui itu makanannya lebih banyak dibandingkan ibu hamil. Harus teratur. Ini konsumsi buah dan sayur, makan harus ada makanan selingan. Makanya kemarin waktu di praktikum di kehamilan pun juga ada makan utama dan makan pendamping ya. Nah, itu maksudnya makan selingan, pendamping atau snack. Di sini harus memenuhi kebutuhan gizi keluarga atau berbahan dasar dari bahan pangan keluarga. Jadi nggak usah nyari-nyari yang nggak ada gitu. Kemudian sesuaikan aja dengan kondisi keluarga. Mengurangi makanan manis dan minum-minuman yang beralkohol atau yang memiliki kandungan alkohol. Nah, ternyata kalau status gizi pada ibu hamil harus diperhatikan itu sebenarnya ada di sini. Ya, ada pengaruhnya. Kenapa kok berpengaruh? Karena ibu yang menyusui itu akan memiliki status gizi bayinya itu baik atau nutrisinya tercukupi kalau pada saat menyusui ibunya memiliki diet yang cukup, diet yang baik. Ya, jadi diet itu bukan untuk kurus atau untuk mengurangi gitu ya, tapi diet itu mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan. Jadi sesuai dengan hitungan tadi. Kemudian yang kedua, kalau misalnya janinnya itu apa namanya? Kok janin? Ibunya itu tidak melakukan diet dengan bagus atau tidak adekuat, ya resikonya bisa dua. Kemungkinan bisa bayinya gizi kurang, tumbuh kembangnya terganggu gitu ya, atau mungkin malah dia gizi lebih ya, karena terlalu lebih ya makanan yang dikonsumsi kelebihan gitu ya. Jadi status gizi si anak itu juga akan jadi obes. Itu. Oke, yang selanjutnya di sini ada kebutuhan zat gizi pada bayi. Ya, untuk bayi seperti apa sih kebutuhannya? Nah, bayi itu juga butuh loh gizi gitu ya. Jadi tidak hanya ibu hamil dan menyusui saja gitu, tapi bayi pun juga butuh. Ya, masih ingat ya, kalau bayi itu dari umur 0 sampai dengan 1 tahun. Ya, jadi 0 sampai 1 tahun itu masih tetap butuh gizi. Kenapa? Karena pada usia bayi itu merupakan masa-masa untuk pertumbuhan, perkembangan yang cepat. Kemudian yang selanjutnya, gizi itu juga dapat untuk menjaga kesehatan dari si bayi itu dalam jangka yang panjang. Ya. Kalau dia pemenuhan kebutuhannya tercukupi, maka dia akan mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang maksimal. Ya. Dan di situ juga akan dapat kita gunakan untuk menghentikan masalah-masalah kehidupan yang selanjutnya. Jadi kalau gizinya bagus, maka masalah-masalah kehidupan selanjutnya misalnya ada gangguan syaraf, ada masalah kecerdasan, ada masalah gagal tumbuh kembang, itu bisa tidak terjadi karena sudah terpenuhi. Tapi sebaliknya, kalau pada saat bayi itu dia tidak terpenuhi, pertumbuhan dan perkembangannya terganggu, ya jelas dia nanti akan bisa terjadi masalah pada kehidupan selanjutnya. Itu. Dan pemenuhan gizi itu tadi untuk bayi sebenarnya untuk meningkatkan berat badan 20% ya di sini, kemudian untuk peningkatan kemampuan ototnya, kemudian untuk peningkatan apa namanya? Otak ya, perkembangan otak, serta di sini untuk komposisi atau berat di dalam otaknya. Jadi tidak hanya lapisannya. Jadi kalau bayi kan punya lapisan-lapisan otak gitu ya. Lapisan-lapisan otak itu akan terbentuk dengan bagus. Dia akan semakin banyak lapisannya begitu. Jadi dia akan lebih cerdas. Nah ini kalau kita berbicara dengan gizi pada bayi, kita tentu akan berbicara dengan 1000 HPK.
Ya, kalau saat ini 1000 HPK ini sudah mau dirancangkan menjadi 8000 HPK. Kayak gimana itu 8000 HPK gitu ya. Jauh ternyata. Oke. Ya, jadi ketika kita berbicara 1000 HPK, ini hitungannya seperti ini. Jadi di dalam kandungan 270 hari, kemudian 1 tahun, kemudian ditambah tahun yang kedua. Jadi intinya 1000 HPK itu mulai dari dia hamil sampai dengan bayi umur 2 tahun. Nah, untuk mengetahui gizi, itu kita akan melihat gini ya, perkembangan berat badan dan panjang badannya. Jadi kalau berat badan itu kita bisa lihat dari 3 sampai dengan 12 bulan dan kita lihat 1 sampai dengan 6 tahunnya. Jadi nanti kalau ada hubungannya dengan prasekolah juga gitu ya, 1 sampai 6 tahun ini nanti sudah masuk ke dalam balita. Ya, kalau bayi nanti masuknya di usia ini. Kita mau melihat berat badan caranya seperti ini. Nah, kalau mau lihat panjang badannya ya ini, kita bisa lihat dari sini. Oke, kurang lebihnya ada segitu. Terus energi pada bayi itu tergantung dari yang pertama, komposisi tubuhnya. Ya, anaknya seperti apa komposisinya, jenis kelaminnya, tingkat metabolisme, aktivitas fisik, dan kondisi medis. Kondisi medis artinya adakah masalah atau penyakit lain yang dialami oleh si bayi. Ini untuk pemenuhannya. Tadi ya, sekali lagi. Jadi bayi itu tadi yang paling besar kebutuhannya atau kalorinya adalah lemak. Ya, lemaknya, kemudian baru dilanjutkan dengan laktosa, dan baru dilanjutkan dengan protein. Ya, ini kebutuhannya. Nah, kalau adik-adik mau menghitung, ya, hitung-hitungan kebutuhan energi untuk bayi, itu kita bisa melihat hitungannya berdasarkan dari berat badan. Nah, kalau kita lihat berdasarkan berat badan, kita bisa kategorikan dalam 3 poin ini. Dengan jumlah energinya berapa, ini caranya seperti ini. Kalau 10 kilo, ya berarti tinggal 100 kalori per kilogram berat badan. Tinggal nanti berapa kilo. Kalau 10 sampai 20, rumusnya ini. Ditambah 50 kilokalori per kilogram berat badan. Nih, kemudian kalau rumus yang kedua, perhitungan untuk energi pada bayi, ini ada 3 rumus. Tinggal nanti mau pilih yang mana, gitu ya. Jadi ketiga-tiganya hampir sama. Ada yang menggunakan molar 1, molar 2 sama Scoville, ya. Bisa di sini kalau yang molar 1 ini ya, ini catatannya adalah di jenis kelamin. Nah, jenis kelaminnya kita gunakan ini. Nih, laki-laki itu dikalikan 0, perempuan dikalikan 1. Kalau ini pakai molar 1. Kalau misalkan molar 2, ya tinggal masukin aja berat badan dalam kilogram, tinggi badan dalam senti gitu ya. Usianya berapa. Oke. Kalau yang ini sama laki-laki ya berat badan, tinggi badan, tinggal dihitung sesuai dengan rumus ini. Tinggal nanti pilih dia bayi ini laki-laki atau bayi perempuan gitu, tinggal dimasukkan rumus yang mana. Nah, ini untuk perhitungan yang kalau kita melihat berdasarkan umur. Kalau yang ini tadi kan ada berat badan, tinggi badan, umur dijadikan satu gitu ya. Kalau kita hanya melihat berdasarkan usianya saja, itu juga ada rumusnya. Ada 3 jenis rumus ini. Jadi adik-adik tinggal nanti menentukan kalau usia 3-10 tahun kira-kira kalau perempuan berapa ya kebutuhannya. Nah, adik-adik tinggal bisa lihat, mau lihat dari WHO atau lihat dari Sofit yang kita lebih melihatnya berdasarkan berat badannya, atau menggunakan Sofit yang ada berat badan dan tinggi badan. Gitu. Kalau WHO ini kan isinya hanya berat badan aja ya. Tapi kalau kita memiliki data lengkap, ada berat badan, tinggi badan, nanti bisa kita gunakan mana sih yang lebih
yang lebih mendekati dengan apa yang sudah dimiliki oleh si bayi. Kalau ada berat badan, ada tinggi badan, itu ya tentunya kita bisa menggunakan yang ini. Gitu ya. Kemudian kita perlu memperhatikan juga karena di bayi itu juga sudah memiliki aktivitas fisik, maka kita bisa lihat bayinya tidur terus atau enggak, aktivitasnya ringan, sedang atau tinggi. Ya artinya dia bayinya aktif banget atau enggak gitu ya. Nanti bisa diperkirakan di situ. Kalau bayinya biasa-biasa aja mungkin bisa ringan. Kalau dia sedikit lebih aktif itu bisa ditambah sebagai aktivitas sedang, atau kalau dia cukup aktif gitu ya bayinya, ini boleh dikalikan sebagai aktivitas fisiknya 2. Tuh, ini untuk perhitungan BMR-nya atau kebutuhan kalorinya. Nggak perlu dihafal nggih rumus-rumusnya ya, ini pengenalan saja, nanti kalau adik-adik akan diminta untuk menghitung gitu. Cuman kalau untuk bidan saya rasa tidak sampai menghitung yang sejelimet itu gitu ya. Yang penting kita paham dulu pemenuhan kebutuhannya. Jadi apa yang harus diperhatikan ketika kita mendapatkan ibu menyusui dengan bayinya gitu ya. Nah, ini pemberian makanan pada bayi. Nah, nanti untuk pemberian makanan akan disampaikan di materi ke-6 sendiri, akan dijelaskan di situ caranya dan bentuknya seperti apa. Cuman Ibu di sini hanya memberikan pengantar saja. Setiap tahap usia ya, itu tentunya akan memiliki tekstur jumlah gitu ya yang akan berbeda. Mulai 0 sampai 6 bulan saja boleh nggak kalau kita berikan makanan selain ASI? Ya, enggak ya, berarti di sini hanya dibutuhkan ASI eksklusif sampai dengan 6 bulan, baru setelah 6 bulan itu bisa ditambahkan makanan lain yang sifatnya lunak. Ya, lumat gitu ya, sedikit cair diawali di situ, dan nanti semakin bertambahnya usia itu teksturnya akan semakin meningkat atau ditingkatkan. Jadi tidak halus terus ya sampai dengan umur 9 bulan. Tapi mulai dari yang halus encer menjadi halus lebih pekat gitu ya. Kemudian nanti yang agak bertekstur sedikit ya. Kemudian nanti kalau sudah hampir 9 bulan ya dikasih yang makanan dengan ada tekstur lebih kasar gitu ya. Baru nanti setelah 9 bulan ini makanan keluarga seperti makanan biasanya. Ya, kayak makan keluarga, cuman biasanya yang ini karbonya ya, karbonya mungkin bisa, atau lauk pauknya yang kira-kira keras kayak daging, ayam gitu ya. Bukan kasih ayam paha satu, enggak, cuman nanti di situ bisa dagingnya dipotong-potong atau disuwir-suwir gitu ya, biar anaknya bisa berlatih untuk mengunyah. Oke, itu kemudian untuk zat gizi sendiri memiliki banyak peran, mulai dari protein ya, fungsinya untuk apa di sini. Ini kalau untuk bayi itu sebenarnya untuk zat pembangun atau memperbaiki dari jaringan-jaringan yang ada di dalam tubuh. Pada saat dia lahir mungkin dari luka, kemudian ada tali pusar ya. Itu kan butuh perbaikan jaringan, penyusunan jaringan baru, ya, kulit ya, penyempurnaan kulit yang lapisan kulitnya awalnya tipis menjadi lebih tebal gitu ya. Jadi tidak lebih sensitif. Gitu. Ini kebutuhannya ada di sini. Kemudian bayi juga tidak hanya protein gitu ya, tapi ternyata di dalam protein itu kita juga butuh lemak. Ya, lemaknya adalah esensial. Yang mana di sini ada AA dan DHA. Kayak ASI tadi ya, juga dibutuhkannya adalah produksinya paling banyak adalah lemak. Karena di dalam lemak itu ada asam lemak esensial seperti AA dan DHA. Makanya di sini bayi sangat membutuhkan itu.
AA dan DHA-nya. Untuk apa? Ya, untuk otak, ya, perkembangan otak, membran sel, kemudian untuk apa? Perkembangan lapisan otaknya atau apa itu namanya? Labirinnya itu ya, labirin otaknya itu, jadi nanti akan lebih cerdas si anaknya gitu ya. Kemudian kalau dia mengalami kekurangan atau defisit, apa yang akan terjadi? Nah ini, kemampuan berpikirnya akan menjadi berkurang. Ya, kayak istilahnya apa, lapisannya semakin tipis atau tidak banyak lapisan. Jadi kayak daya ingatnya pun juga akan tidak maksimal gitu ya. Sehingga produktivitas kinerja pada masa kedepannya juga akan terpengaruh. Dan di sini ada zat besi juga, ya, bisa dilihat dari zat besi, zinc, zodium, kemudian mikronutrien yang lain itu ada tiamin serta berbagai macam bentuk nutrisi yang lain mikronutriennya. Nih, kalau kita bandingkan, jadi tadi sudah tahu kalau bayi itu ada sampai dengan usia setahun ya. Kita kalau setahun itu bisa kita lihat di sini. Kebutuhan dalam energi si bayi tadi kan sudah dihitung ya, ada kebutuhan energi berdasarkan berat badan, panjang badan gitu ya, berdasarkan umurnya misalnya. Itu tadi sudah ada, sehingga kita lihat di sini. Semakin ke kanan ya, di sini aktivitasnya akan semakin tinggi. Ya kan? Terbanding terbalik dengan pertumbuhan. Ya. Pertumbuhannya di awal-awal itu pesat. Ya, makin lama dia akan lebih stabil atau lebih landai. Ya, gitu kan. Kalau aktivitasnya dia akan semakin tinggi. Jadi di sini ada kegiatan apa? Ada kegiatan tumbuh di sini. Kemudian dia ada kegiatan yang berkembang. Jadi perkembangannya itu harusnya semakin naik kurvanya. Makin aktif gitu ya, tapi semakin turun ini pertumbuhannya bukan terhambat tapi lebih menuju ke landai atau pertumbuhannya apa namanya penambahan tinggi badan itunya enggak apa namanya enggak signifikan cepat gitu ya. Gitu. Oke. Ini kalau kita lihat tadi ya. Jadi ada sampai dengan 6 bulan itu cukup ASI, kemudian sampai dengan 2 tahun itu harus ada MPASI sebagai makanan utama dan tetap harus diberikan ASI. Gitu ya. Sampai dengan nanti kalau kita melihat usia sekitar 9 bulan di sini, 9 bulan itu kita sudah mulai kenalkan makanan keluarga. Jadi MPASI-nya tadi yang teksturnya sudah semakin bertekstur gitu ya, sudah semakin kasar, itu nanti bisa langsung ganti ke makanan keluarga seperti kalau kita yang makan sehari-hari. Oke, itu untuk gizi balita. Ya, maaf, untuk gizi bayi, ya, maksud Ibu. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam gizi balita dan prasekolah. Kenapa saya jadikan satu? Karena prasekolah ini juga masuk di dalam balitanya. Oke. Ya. Jadi kalau prasekolah itu atau balita itu memiliki karakteristik sendiri, unik gitu ya. Anak-anak balita prasekolah itu sangat unik. Kalau kita lihat dari aktivitasnya kan tadi sudah semakin tinggi aktivitasnya. Jadi dia juga akan rentan terhadap kondisi penyakit. Dia akan terpacu pada perkembangannya ada di otak ya, otot, tulang ya semakin kuat gitu ya karena aktivitas fisik dan keterampilan yang dilakukan si bayi. Kemudian karena kondisi ada aktivitas yang meningkat resiko penyakit, maka si bayi pun juga memiliki resiko untuk mengalami masalah gizi. Ya, gizi kurang ataupun gizi buruk, bahkan bisa juga gizi lebih. Ya, kalau dia makannya dijuju, apa-apa dikasihkan,
dengan tidak melihat kebutuhannya atau melebihi kebutuhan, ya biasa saja dia sampai obesitas karena tidak sesuai dengan aktivitas yang dikerjakan si balita. Kemudian ada kecepatan pertumbuhan yang menurun tadi ya. Jadi grafik tadi ya sudah diketahui ketika aktivitasnya naik, maka dia ada pertumbuhan yang sudah mulai menurun dibandingkan pada saat usia bayi. Dan pada saat balita itu waktunya kita untuk membentuk sikap dari makan. Nah, anaknya mau pilih-pilih atau enggak tergantung dari kita proses pemberiannya. Jadi kita bisa melihat di sini dari mau mamnya semuanya mau atau enggak ya tergantung dari kita memberikan makan pada saat usia balita ini. Oke, ini. Jadi makanan bayi itu betul ya tadi sebagai pondasi, kemudian bisa mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan, kemudian dapat juga tumbuh kembang dan nutrisi itu tadi yang harus diperhatikan adalah faktor penyakit, sosial ekonomi dan genetikanya. Ya, tahu ya kalau penyakit itu ya, karena lingkungan, faktor resikonya, kemudian sosial ekonominya ya mungkin kalau ekonomi menengah ke bawah ini dia tidak pintar-pintar untuk mensiasati jenis makanan, bisa saja nanti monoton makanannya yang dimakan. Jadi ada satu zat tertentu yang kebutuhannya tercukupi bahkan bisa lebih, tapi ada ya tertentu juga yang kurang karena hanya monoton pemberian makanannya. Nah ini tadi kan Ibu mengelompokkannya menjadi balita dan prasekolah gitu ya. Jadi sebenarnya balita prasekolah itu kalau kita lihat dari kategori umur ada dua, ada 1-3 tahun dan 4 dan 6 tahun. Karakteristiknya cukup berbeda. Ya, yang pertama kalau untuk 1-3 tahun itu dia masih sangat tergantung. Ya, anaknya tergantung banget, manut gitu ya. Mau dikasih makan A, ya dimakan, mau dikasih makan B, ya dimakan gitu ya. Jadi ini sangat tergantung dari diri kita sebagai ibu atau sebagai pengasuhnya. Apa yang kita berikan itu akan membentuk pola makannya dia. Kemudian nantinya dia belum tahu milih-milih makan itu belum tahu. Jadi apapun yang dikasih ya akan dimakan gitu ya. Mungkin yang mempengaruhi adalah rasa, aroma, bentuk, penyajian, jumlah gitu ya. Itu. Dan ketika kita bergeser sampai ke usia 6 tahun, yang tadinya dia manut, dikasih apa aja dia pasif gitu ya, masih mengikuti apa yang dikasih, pada saat 4-6 tahun itu dia sudah mulai konsumen aktif, artinya dia sudah mulai bisa memilih. Ya, dia mau makan apa itu dia sudah pengen, sudah bisa minta gitu ya. Kemudian karena tadi sudah tahu ya aktivitasnya semakin tahun itu aktivitasnya tentunya akan semakin meningkat, semakin signifikan naiknya dibandingkan dengan pertumbuhannya yang semakin landai. Kemudian di sini sudah ada proses perubahan dari struktur gigi. Nah, kalau yang tadi kan di awal itu masih menggunakan gigi susu ya, gigi susu gitu ya, gigi awal dari munculnya tumbuhnya gigi itu tadi. Jadi kalau yang sudah 4-6 tahun dia sudah mulai proses itu, mulai proses pergantian gigi susu menjadi gigi permanen. Kemudian di usia 6 tahun, 4 sampai dengan 6 tahun ini juga dia sudah dapat makan sendiri. Jadi pembiasaan makan di usia 4-6 tahun ini juga tergantung dari usia 1-3 tahun. Dia di awal memberikan makanannya seperti apa, dia nanti akan terekam di 4-6 tahun ini. Kalau makannya sambil jalan gitu ya, nanti tentunya di sini akan lebih susah untuk memanage makan dan waktu makannya gitu ya. Jadi benar-benar pembentukan karakter atau pola makan anak itu benar ada di sini tadi. Peran orang tua, peran pengasuh itu sangat diperlukan. Ini faktor yang mempengaruhi kebiasaan makan. Jadi ada keluarga, sosial lingkungan gitu ya atau tempat bermainnya. Kemudian
ada gangguan kesehatan atau masalah kesehatannya, dan ada media massa. Artinya kebiasaan makan itu di lingkungan keluarga. Jadi seperti apa pada saat 1-3 tahun itu tadi membiasakan waktu makan. Ya, memilih bahan makanannya, variasinya. Kemudian lingkungan itu teman bermain misalnya ya. Anak-anak kan juga kalau banyak temennya pasti akan ada keinginan makannya itu jadi makan bareng-bareng itu enak gitu ya. Ya, itu biasanya yang menjadi faktor menjadikan anak itu terbiasa makan atau makan duduk sendiri di rumah atau dia makan harus bareng-bareng, itu ini faktor yang mempengaruhi. Ada juga yang masalah gangguan kesehatan. Jadi untuk gangguan kesehatan misalnya ada masalah gigi berlubang atau mungkin pergantian gigi gitu ya. Jadi kalau ada masalah gigi tentunya ngunyahnya juga akan sulit ya, akan sakit gitu. Jadi jumlah makanan yang dikonsumsi pun akan beda-beda. Media massa, kenapa kok media massa ini juga mempengaruhi? Ya karena ada pemilihan makanan. Ya kalau sudah terpapar dengan adanya media, melihat gambar makanan ini enak, itu enak gitu ya, menarik gitu ya. Itu kan nanti jadi, wah saya nggak mau kalau makanan yang bentuknya dimasak mama di rumah, cuman pakai piring gitu ya. Padahal kalau di luar sana belum tentu kandungannya sama dengan yang dimasak oleh orang tuanya. Jadi ini bisa mulai feeding eating-nya, pemilih-pilihan makanannya. Oke, ini masalahnya yang akan muncul kalau tadi ada pemicunya. Jadi kalau sudah faktor ini tadi, 4 ini tadi mempengaruhi, itu kita mungkin bisa terjadi anak itu jadi susah makan, pilih-pilih makanan gitu ya. Kemudian kalau dia makanan pendamping atau jajanannya itu lebih banyak, dan apalagi jajanannya itu kandungan karbohidratnya tinggi, lemaknya tinggi gitu ya, itu kan akan jadi anak itu kenyang. Ya, kalau kenyang otomatis makan utama yang harusnya dikonsumsi jadi berkurang, sehingga apa yang beresiko bayinya atau balitanya akan memiliki kekurangan nutrisi. Ya, jadi ini harus benar-benar diperhatikan di sini. Ya, atau bisa saja di sini nih, makan malam atau makan siangnya akan berkurang. Ya, karena terlalu banyak jajanan itu tadi ya. Jadi kalau jajanan itu kan banyaknya ini. Ya enggak? Cepat kenyang, ya, dia makannya bisa kenyang karena ada karbohidrat dan lemaknya ini tadi yang tinggi, tapi dia vitamin, mineral, proteinnya sangat kurang. Jadi untuk pertumbuhan dan zat pembangunnya itu sangat kurang karena hanya yang dihasilkan adalah energi saja. Gitu. Kalau yang perlu diperhatikan untuk makanan anak prasekolah ini ya, ada 2 tadi. Karena prasekolah itu terbentuk dari 1-3 tahun, yaitu pola makan dan perilaku makan. Maka di 4-6 tahun ini di prasekolah itu juga harus kita perhatikan 2 poin ini. Apa saja? Yang pertama ada ritual. Ritual itu kebiasaannya, nafsu makannya. Ya, mungkin karena pengaruh tumbuh gigi, ganti gigi, itu kan otomatis nafsu makannya akan berbeda. Menjadi makanan kesukaan, ini hati-hati kalau tadi ya si anak sudah pilih-pilih itu tadi, ini jadi nanti akan muncul makanan yang paling disukai itu apa gitu ya. Itu. Kemudian ada frekuensi makan. Jadi kalau anak-anak itu tidak kayak orang dewasa makan hanya 3 kali. Bisa lebih dari itu karena porsinya hanya sedikit-sedikit. Tergantung juga dari aktivitasnya. Kalau aktivitasnya semakin, tadi sudah disampaikan ya, aktivitasnya semakin hari atau semakin tambah usia harusnya semakin meningkat. Maka kalau aktivitas meningkat, maka harus ada jumlah makanan yang masuk sesuai dengan aktivitas yang dikeluarkan. Oke, juga tergantung pada penyajian. Menarik atau enggak sih makanan yang diberikan? Karena tadi sudah mulai memilih 4-6 tahun gitu ya. Jadi mau melihat kalau tadi media sosial tadi sudah sangat kental dengan anaknya, jadi anaknya bisa pilih-pilih.
oh melihat gambar ini kok kayaknya enak, melihat gambar ini kayaknya enak. Jadi nanti akan milih mintanya yang seperti yang dia lihat. Ya. Karakteristik makanan. Karakteristik makanan ini lebih cenderung ke kandungannya tadi. Jadi hati-hati dengan makan utama dan jajanannya. Jangan sampai jajanan itu tinggi karbo, tinggi lemak, kurang protein. Karena akan menjadikan rasa kenyang. Nah, yang selanjutnya adalah keterampilan makan. Ini tergantung dari tadi kebiasaan di awal prasekolah 4 tahun tadi dan di akhir usia 3 tahun itu tadi ya, penyajian makanannya dengan peningkatan tekstur makannya itu nanti jadi menunjukkan keterampilan makannya. Dia bisa nggak makan sendiri. Ini untuk kebutuhan gizi, ada kebutuhan energi, jadi semuanya sama ya, dari ibu hamil sampai dengan balita pun tentu ada energi, protein, lemak, karbo. Ya, itu pasti ada. Dan itu yang paling utama. Ini kalau energi. Ya, energinya sekitar 1.500, sumbernya dari lemak karbohidrat, untuk pertumbuhan perkembangan gitu ya, ini jenis makanannya. Kemudian kalau protein, sama, protein juga untuk tumbuh kembang ya, tumbuh kembang, kemudian di situ lebih ke sumber makanannya ada di sini, baik protein hewani maupun nabati. Ada lemak, tadi masih ingat ada asam lemak esensial gitu ya, karena kalau untuk usia prasekolah 4-6 tahun kan sudah tidak ASI lagi, jadi tidak ada AADHA gitu ya. Cuman asam lemak esensial ini bisa ditemukan melalui sumber lemak di dalam mentega, susu, daging ya. Jadi yang dari hewani itu cukup tinggi gitu. Kemudian karbohidrat. Ya, ada karbohidrat. Karbohidrat itu sebagai sumber utama energi. Ya, karena dia sudah prasekolah, jadi tidak kembali ke lemak ya. Lemak kan tadi sudah untuk bayi gitu. Kemudian ketika sudah mengenal karbohidrat, maka karena karbohidrat itu kalau kita kunyah di mulut nanti rasanya jadi manis. Jadi di usia-usia prasekolah itu setidaknya kita harus ada pembatasan untuk makanan-makanan yang sifatnya manis seperti penggunaan gula gitu ya, madu, pemanis lainnya gitu ya, gula Jawa, gula pasir gitu. Itu bisa dibatasi. Nah, makanan yang selanjutnya itu kandungannya harus memiliki serat, vitamin, dan mineral. Artinya apa? Di dalam proses pemecahan karbohidrat protein itu akan menghasilkan sisa, ya, sisa makanan. Nah, sisa makanan yang di dalam proses pencernaan itu tadi kan tentunya akan dibuang. Ya, kalau kita kekurangan serat, maka resikonya bisa menjadi sembilit, jadi ada gangguan pada usus bahkan sampai ke anus gitu ya. Jadi BAB-nya jadi keras, gitu sakit. Nah, ini kan jadi mempengaruhi kondisi usus dan anus. Kemudian vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral, vitamin sendiri itu kebutuhannya di dalam tubuh sebenarnya sangat kecil. Ya, sangat kecil dibandingkan dengan karbohidrat, protein, dan lemaknya. Kemudian untuk mineral, mineral ini dibutuhkan untuk berbagai macam fungsi. Jadi ada untuk zat pengangkut, ya, untuk transportasi itu juga dibutuhkan mineral atau zat-zat lain yang misalnya kayak kalsium, kemudian ada mineral zinc, ferroferin, zat besi gitu ya. Jadi untuk penyumbang mikronutrien yang ada di dalam tubuh. Nah, biasanya kalau anak-anak prasekolah, kalau untuk mendapatkan vitamin mineral biar tidak kekurangan dari makanan yang dikonsumsi itu diberikannya adalah suplementasi. Ini. Tuh. Nah, ini salah satu mineral yang biasanya kita berikan, ada zat besi dan ada kalsium.
Ya, kalau zat besi ini cara makan minumnya, kok makan. Zat besi itu minum ya, cara minum tablet zat besi atau tablet tambah darah itu memang masih sama dengan ibu menyusui, yaitu kita tetap memberikan makanan lain yang sifatnya dapat membantu penyerapan. Ada vitamin C-nya gitu ya, proteinnya gitu ya, daging merah misalnya boleh. Ini untuk kalsium. Kalsium ini untuk pertumbuhan tulang dan giginya, karena semakin hari ya aktivitasnya semakin tinggi, pembentukan tinggi badan gitu ya, itu nanti diperlukannya adanya kalsium. Sedangkan air, nah di sini air sebagai zat pengangkut ini juga dibutuhkan dengan kecukupan 1-5 tahun atau sampai ke 6 tahunnya, ini juga ada kategorinya sendiri kurang lebihnya gitu ya. Gitu. Ada maksimal di 110 mili per kilogram berat badan per hari kalau untuk anak-anak ini. Jadi kalau nanti beratnya berapa? 20 kilo gitu ya. 5 tahun 20 kilo berarti ya nanti tinggal 110 dikalikan 20. Gitu, ada sekitar 2000-an gitu. Itu kemudian ini untuk hitungan atau rumusnya untuk melihat gizi pada balita dan prasekolah itu tadi. Jadi kalau untuk balita ini lebih rinci, lebih terstruktur gitu ya ketika kita mau menghitung. Jadi nanti rumusnya ada ya. Yang pertama kita hitung dulu berat badan ideal si anak itu tadi. Caranya bisa dengan berdasarkan usia bulan atau usia tahun, rumusnya berat badan idealnya ini. Setelah ditentukan berat badan ideal, baru kita menentukan status gizinya. Status gizinya ini kita harus melihat berdasarkan WHO, dari WHO ini standarnya. Kita bisa lihat Z-score-nya di sini. Jadi kalau di perhitungan gizi itu nanti ada WHO Antro ya, WHO Antro atau antropometri dari WHO itu sudah seperti aplikasi, itu tinggal memasukkan saja berat badan, tinggi badan, usia, itu tinggal nanti akan kelihatan dia dari Z-score-nya berapa, dia status gizinya apa. Yang ketiga, baru kita menentukan kebutuhan energi. Jadi rumusnya ini. Ya, jadi kalau tadi ibu hamil langsung kebutuhan energi, berat badan, tinggi badan, usia gitu langsung masuk cemplung-cemplung gitu ya. Tapi kalau untuk balita itu akan sedikit berbeda karena mau dilihat status gizinya dulu baru masuk ke sini. Nih, jadi untuk energi itu diperolehnya dari BMR ditambah pertumbuhan, tambah aktivitas fisik, ditambah dengan SDA-nya, kemudian dikurangi dari pengeluarannya. Gitu ya. Nah, caranya seperti apa? BMR rumusnya ini ya. 50% kalikan BB kalikan KGA. KGA itu kecukupan gizi anaknya. Kecukupan gizi anak bisa dilihat di sini. Ya, misalnya itu ketemunya berapa, terus nanti pertumbuhan, ini rumusnya seperti ini. Jadi 12% dari hasil A-nya ini tadi, baru aktivitasnya. Aktivitas itu bisa dilihat dari 15-25% dari hasilnya. Kayak ini tadi. Terus SDA-nya itu 5-10% dari totalnya. Kayak maaf, E-nya kok jadi di sini. Ini harusnya E itu jumlah dari C dan D ya. Oke. Kemudian tinggal dikurangi apa yang dimakan, tentunya akan ada yang dikeluarkan kurang lebih 10%. Itu tinggal dikalikan total ini tadi, dikurangkan. Jadinya ketemu hasil akhir. Nah, I ini adalah nilai dari energi. Begitu. Ya, jangan pusing ya dengan rumus-rumus ya. Oke, karena ini nanti kalau proses perhitungan beneran, perhitungan nanti bisa dilakukan di gizi, cuman adik-adik yang penting paham komponennya. Nah, selanjutnya ada juga rumus yang bisa dipakai. Kalau ini tadi kan sudah ya, energinya dari BMR, pertumbuhan aktivitas gini ya, ini menurut Nelson.
Ya, tapi kalau ada rumus dari IOM, ya dari IOM 2005 itu kita kategorikan berdasarkan usia, gitu ya. Kalau usianya 13 sampai 35 bulan, kita bisa hitung menggunakan ini. Tapi kalau dia umur 3 sampai 9 tahun, kita tinggal pilih mau laki-laki atau perempuan, tinggal masukkan ini aja. Dengan ini tadi, nanti aktivitasnya dilihat berdasarkan ini. Jadi kalau kita lihat rumus, sebenarnya memang banyak ya rumusnya, pakai IOM juga boleh, dengan kondisi ini tadi, atau kita menggunakan ini, kebutuhan energi dengan berat badan idealnya dulu, dilihat status gizinya, baru dimasukkan ke dalam energi menurut Nielsen-nya, gitu ya, di jumlah ada berapa, itu juga boleh. Pakai kebutuhan gizinya tadi, atau menggunakan IOM ini tadi. Itu kemudian yang terakhir yang perlu diperhatikan untuk anak prasekolah adalah isi dari piringku. Ya, isi dari piringku ini untuk bahan makanan keluarga, artinya bahan pokok ya, bahan pokok, bahan apa jenenge Mbak, bahan utama, makan utama gitu ya. Makan utama itu 3 kali sehari, kemudian 4 sampai 6 tahun juga 3 kali sehari. Mungkin ini contohnya bentuk-bentuk bahan makanannya. Ada nasi, kemudian lauk hewani, sayur, buah, gelas, ini takarannya. Di dalam piring, dalam satu piring untuk anak 1 sampai 3 tahun setidaknya ini. Kalau nanti 4 sampai dengan 6 tahun itu sudah akan berubah lagi. Misalnya nih, makanan pokoknya yang tadinya hanya setengah di usia 4 sampai 6 tahun menjadi 1 sampai 2. Gitu ya. Lauknya masih tetap, kemudian lauk nabatinya juga harus ditambahkan, jadi tidak hanya hewani saja. Kemudian ada sayur yang awalnya hanya setengah mangkok berubah menjadi 1 sampai 1,5 mangkok. Buah-buahan tetap, kemudian mungkin bisa ditambah susu kalau dia suka dengan susu. Kalau enggak juga enggak harus susu, tapi bisa air putih ataupun jus ya. Itu mungkin untuk penyampaian terkait dengan gizi dari ibu hamil, menyusui, kemudian nifas, ya, nifas atau menyusui, kemudian bayi, balita, dan prasekolahnya. Jadi sebenarnya poin yang harus disampaikan ini kalau kita benar-benar belajar satu persatu secara detail gitu ya, kita butuh waktu. Gizi daur kehidupan itu kalau di prodinya ibu, di prodi gizi gitu, itu ada satu semester sendiri ini untuk membahas satu materi ini tadi gitu ya. Jadi daur kehidupan dari hamil sampai prasekolah ini 1 semester gitu. Kemudian nanti dari remaja sampai dengan lansia itu juga 1 semester lagi. Jadi ini kita ringkas gitu ya, sesuai dengan bidang kebidanannya. Jadi tadi yang lebih fokus adalah di kehamilan. Begitu, itu mungkin yang dapat Ibu sampaikan terkait dengan penyampaian materi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, monggo silahkan bisa melakukan forum diskusi. Oke. Terima kasih. Mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.